Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai rumus-rumus dasar Microsoft Excel bagi pemula. Nah, buat teman-teman pemula yang ingin belajar Microsoft Excel, berikut ini ada beberapa rumus yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama ada sum, yaitu untuk melakukan penjumlahan. Kemudian yang kedua ada product untuk mengalihkan. Yang ketiga ada average untuk mencari rata-rata. Kemudian yang keempat ada if untuk membuat perbandingan logika. Kemudian yang kelima ada min untuk mencari nilai terendah. Dan yang keenam ada max untuk mencari nilai tertinggi. Nah, oke, langsung saja kita akan praktek dengan menggunakan tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor, kemudian ada nama, ada nilai 1, ada nilai 2, kemudian ada jumlah, ada total nilai 1 dan nilai 2, ada rata-rata dan juga keterangan. Nah, di bawahnya di sini ada nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama di sini kita akan mencari jumlah, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum sendiri digunakan untuk melakukan penambahan data yang bersifat angka. Cara ini efektif apabila data yang ingin dijumlahkan merupakan data dengan jumlah yang banyak. Nah, contoh rumusnya adalah sebagai berikut. Kita ketikkan sama dengan. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan informasi dalam penggunaan rumus Excel. Sebelum kita mengetikkan atau menuliskan rumus harus selalu diawali dengan sama dengan. Seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita klik pada kolom nilai 1, kita geser sampai ke nilai 2, kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 105, yaitu diperoleh dari 45 ditambah dengan 60. Maka hasilnya adalah 105. Nah, untuk mengetahui nilai berikutnya, tinggal kita drag dengan menariknya ke bawah seperti ini. Nah, setelah diketahui nilainya, kemudian kita akan mencari total nilai 1 dan nilai 2, yaitu dengan menggunakan rumus product. Nah, fungsi produk sendiri yaitu untuk mengalihkan semua angka dalam sel dan mengembalikan hasil kali itu. Yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, sama dengan produk, buka kurung, kita klik pada kolom nilai 1, dan kita geser sampai dengan kolom nilai 2, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini maka akan diketahui yaitu 2700. Dari mana? Yaitu dari 45 dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 2700. Kemudian tinggal kita drag dengan menariknya ke bawah seperti ini. Nah, setelah diketahui, di sini kita akan mencari rata-rata, yaitu dengan menggunakan rumus average. Nah, rumus average sendiri berguna untuk mencari rata-rata dalam kumpulan data nominal. Caranya bagaimana? Yaitu sama dengan average, buka kurung, kita klik pada kolom jumlah seperti ini, kemudian dibagi 2. Nah, 2 ini dari mana? Yaitu dari jumlah nilai 1 dan nilai 2. Karena di sini hanya ada kolom nilai 1 dan nilai 2, yaitu totalnya hanya 2 kolom, berarti dibagi dengan 2. Nah, jika di sini ada kolom nilai 1, nilai 2, kemudian nilai 3, berarti dibagi 3. Seperti itu. Kemudian tutup kurung,
tekan enter. Nah, maka akan diketahui nilai rata-ratanya yaitu 52,5. Kemudian tinggal kita drag dengan menariknya ke bawah seperti ini. Nah, kita sudah mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing nama. Nah, berikutnya di sini kita akan mencari keterangan dengan menggunakan rumus if. Nah, keterangan di sini jika nilai rata-ratanya lebih dari 55, maka dinyatakan lulus. Nah, jika nilai rata-ratanya kurang dari sama dengan 55, maka tidak lulus. Seperti itu. Nah, di sini untuk keterangannya menggunakan rumus if. If di sini memungkinkan teman-teman untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji parameter dan mengembalikan hasil jika nilainya atau hasilnya true atau false. Seperti itu. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, kita klik pada kolom rata-rata seperti ini. Nah, if atau jika, cara bacanya, jika nilai rata-ratanya ya kurang dari sama dengan 55, maka tidak lulus. Berarti kurang dari sama dengan 55, maka tidak lulus. Seperti ini. Nah, jika lebih dari 55, maka dinyatakan lulus. Nah, oke. Cara membacanya adalah jika nilai rata-ratanya kurang dari sama dengan 55, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, jika lebih dari 55, maka dinyatakan lulus. Seperti ini. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, H7, kurang dari sama dengan 55, titik koma. Nah, untuk titik koma sendiri, teman-teman biasanya menyesuaikan dengan Windows dan juga Microsoft teman-teman yang teman-teman pakai. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010, jadi menggunakan titik koma. Ya. Sama dengan if, buka kurung, H7, kurang dari sama dengan 55, titik koma, tanda petik tidak lulus, tanda petik, titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, tutup kurung. Kemudian tekan enter. Nah, di sini muncul keterangan tidak lulus. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya adalah di bawah 55, yaitu di sini tertulis 52,5. Maka hasilnya tidak lulus. Kemudian untuk mengetahui keterangan berikutnya, tinggal kita drag dengan menariknya ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada nilai, ada keterangan nilai yang lulus dan tidak lulus, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini kita akan mencari nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Nah, untuk mencari nilai terendah di sini kita menggunakan rumus min, yaitu digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Jadi di sini kita akan mencari nilai terendah pada kolom rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung. Nah, tinggal kita klik pada kolom rata-rata, kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Oke, maaf di sini kita hapus untuk keterangannya ya. Nah, kemudian di sini kita mencari nilai tertinggi atau max dengan menggunakan rumus max. Caranya bagaimana? Yaitu sama dengan max, buka kurung, kita klik dari paling atas untuk kolom rata-rata sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung, tinggal enter.
Nah, di sini diperoleh nilai terendahnya adalah 52,5, sedangkan untuk nilai rata-rata tertingginya adalah 72,5. Seperti itu. Nah, demikian adalah tutorial rumus-rumus dasar Microsoft Excel bagi pemula dengan menggunakan rumus sum, product, average, if, min, dan max. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa apabila teman-teman ada pertanyaan dan tidak paham, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman mendapatkan tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.